Selamat siang Ibu dan Pak dosen, saya Rio Dilan dan saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Gereja Kristen Kontemporer dengan Penekanan Pengalaman Sakral. Sejak 150 tahun yang lalu, arsitektur gereja selalu mempertahankan gaya klasik. Ini menimbulkan kritik bahwa gereja hanya sesuatu dari peninggalan zaman dan dipreservasi hanya untuk kebutuhan sosial. Maka dari itu, Massimiliano Fuksas mengatakan bahwa tidak ada arsitektur yang sakral, melainkan arsitektur yang bersifat sakral. Maka dari itu, gaya arsitektur mengikuti form follows function dipakai untuk arsitektur gereja. Ini dikarenakan kepercayaan kontemporer membutuhkan gaya kontemporer. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan dari tugas akhir ini. Dalam arsitektur dan filsafat, selalu terdapat 3 aspek yang membentuk sacred space, yaitu gate, path, dan place. 3 aspek tersebut mencerminkan proses dari sebuah perjalanan spiritual. Gate melambangkan keinginan, path melambangkan perjalanan, dan place adalah pencapaian dari keinginan. Ketiga aspek tersebut tidak hanya terdapat pada bagian luar, namun juga pada bagian dalam yang ditranslasikan menjadi portal, aisle, dan place. Dalam gereja, sifat sakral dapat terbentuk dari pelaksanaan ibadah yang sedang berlangsung. Namun menurut Torgerson, terdapat 3 variabel yang dapat mempengaruhi pengalaman sakral dalam gereja, yaitu skala, cahaya, dan organization of space. Setelah melakukan penyimpulan dari kajian literatur, terdapat 2 preseden yang akan dianalisis. Kegunaan analisis preseden adalah untuk mencari tahu bagaimana pengaplikasian ke 6 elemen arsitektur, gate, path, place, portal, aisle, dan altar, dan juga relasinya dengan variabel, cahaya, skala, dan juga organization of space. Kedua preseden yang akan dianalisis adalah Church of the Penitentiary dan juga San Paolo Church. Hasil analisis dari kedua preseden disimpulkan dengan tabel berikut, di mana ada strategi-strategi yang dapat digunakan pada tahap perancangan. Mulai dari pengaruh skala terhadap proporsi manusia untuk menciptakan kesan monumentality atau humility, atau penerapan cahaya alami untuk menciptakan kualitas pencahayaan tertentu, dan juga penataan setiap ruang, mau itu dengan adanya batasan secara fisikal, elevasi, atau material. Tapak dari tahap perancangan berada di kawasan Sentul City. Kawasan ini belum didominasi oleh pembangunan infrastruktur dan masih banyak lahan-lahan yang memiliki faktor alami. Secara fungsi, kawasan didominasi oleh area residensial. Beberapa macam fungsi lainnya adalah komersial, fasilitas sekolah, rumah sakit, dan juga fungsi keagamaan. Dalam bangunan gereja, pencahayaan alami memiliki nilai tertentu untuk meningkatkan nilai kesakralan. Maka dari itu, pergerakan matahari akan digunakan secara maksimal untuk menciptakan kualitas-kualitas tersebut. Untuk tinggi bangunan, area di sekeliling tapak hanya memiliki bangunan yang dapat dikategorikan sebagai low-rise karena didominasi oleh ruko dan juga perumahan yang hanya memiliki 2-3 lantai. Memasuki konsep perancangan, zonasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu zona gereja dan juga zona kantor majelis gereja. Adanya 2 masa bangunan yang memiliki ukuran yang kontras dapat membantu memisah fungsi kedua masa secara visual. Kedua masa juga memerlukan nilai keprivasian yang berbeda. Maka dari itu, bisa dilihat dari tampak, gereja yang memiliki nilai privasi lebih publik diletakkan lebih dekat kepada jalan masuk, dan kantor majelis gereja diletakkan lebih jauh untuk memiliki nilai keprivasian yang lebih privat. Untuk konsep penataan ruang, urutan gate, path, place, portal, aisle, altar digunakan sebagai panduan untuk memastikan sirkulasi jemaat melalui titik awal hingga titik akhir. Adanya alur tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman secara bertahap dari ruang yang paling tidak sakral hingga ke paling sakral. Kebutuhan ruang disimpulkan berdasarkan bubble diagram berikut dan diimplementasikan kepada tapak melalui aksonometri berikut. Variabel pertama yang diterapkan kepada perancangan adalah organization of space. Gereja memiliki serangkaian ruang yang memiliki nilai kesakralan yang berbeda. Maka dari itu, teknik threshold diterapkan untuk memberikan pengalaman spasial yang bertahap kepada jemaat. Beberapa teknik untuk menerapkan threshold adalah dengan menggunakan ramp, tangga, ruang transisi, dan pintu. Gate menjadi tahap pertama yang dilintasi oleh jemaat. Gate tidak memiliki bentuk secara harafiah, melainkan berupa dinding yang memiliki colokan salib. Ini berfungsi sebagai penanda awal dari perjalanan jemaat menuju gereja yang memisahkan batasan profan dan sakral. Lalu path adalah tahap perjalanan bagi jemaat. Ramp digunakan sebagai threshold yang bertujuan untuk memperlambat perjalanan menuju gereja.
Dengan adanya ramp juga memisahkan zona di mana adanya perbedaan elevasi pada ketinggian awal dan akhir ramp. Sampainya kepada place, akan terdapat tangga sebagai pemisah ruang secara elevasi. Dengan menaiki tangga, ini akan memberikan kualitas spasial yang berbeda saat jemaat naik. Adanya perbedaan material pada kedua zonasi juga membantu untuk memisah zona secara visual. Pada portal, terdapat ruang threshold yang menjadi ruang transisi sebelum memasuki ruang ibadah. Adanya beberapa simbolisasi seperti ayat yang tertanam pada lantai dan juga salib sebagai gagang pintu memberikan tanda bahwa jemaat akan memasuki ruang sakral. Setelah melalui portal, jemaat akan berada di ruang yang dengan skala vertikal yang sama, di mana ini akan menjadi ruang transisi sebelum memasuki aisle. Lalu yang terakhir adalah altar. Meskipun altar berada di ruang yang sama dengan congregational seating, terdapat tangga dan perbedaan material sebagai pemisah zona yang membuat altar seakan-akan berada di atas panggung dan dapat membantu membuat altar menjadi fokus pada keberlangsungannya ibadah. Variabel yang kedua adalah skala. Skala dapat memberikan pengalaman sakral bagi jemaat dengan mempengaruhi geometri dari massa hingga ruang yang dialami oleh jemaat. Secara vertikal, ruang gereja dapat dibagi menjadi occupied dan unoccupied space. Dengan demikian, aksis mundi atau skala vertikal dari ruang dapat menciptakan atmospheric ambiguities monumentality yang dapat memicu pengalaman sakral. Bentuk dari gate memiliki skala yang kecil. Ini dikarenakan gate hanya berfungsi sebagai penanda awal dari perjalanan jemaat menuju gereja. Pada path terdapat dua tahap yang akan dilalui oleh jemaat setelah ramp, yaitu menara lonceng dan juga sebuah water feature. Skala dari menara lonceng tidak melebihi ketinggian dari bangunan utama yaitu gereja, namun ini kan menjadi penanda sudah beradanya di area gereja. Lalu water feature yang terdapat sejajar dengan perjalanan jemaat berfungsi untuk menjadi simbol dari tahap pembaptisan yang akan dilalui oleh semua jemaat Kristen. Ini menjadi tahap untuk membantu proses self-purification sebelum memasuki gereja. Pada portal terjadi penekanan skala di mana ini akan menciptakan skala yang bertolak belakang dengan skala bangunan, di mana ini berfungsi untuk merendahkan hati dari jemaat dan mempersiapkan diri sebelum memasuki ruang ibadah. Memasuki aisle, skala ruang secara drastis mengembang dan menciptakan kesan monumental pada ruangan. Ini akan memicu pengalaman sakral di mana adanya transisi dari dua ruang yang memiliki skala vertikal yang sangat kontras. Lalu penerapan skala ruang pada altar. Altar adalah zona yang paling sakral dalam ruang ibadah. Nilai kesakralan ini diperkuat dengan unoccupied space yang sedikit demi sedikit meningkat. Area altar memiliki batasan unoccupied space tertinggi di ruang ibadah. Ini akan menciptakan kesan monumentality pada altar. Variabel terakhir adalah cahaya. Pencahayaan alami dapat mempengaruhi pengalaman sakral bagi jemaat dikarenakan cahaya akan selalu berelasi dengan ruang. Dengan memanipulasi cahaya ke dalam ruang, juga dapat menciptakan kesan keberadaannya makhluk ilahi. Konsep atmospheric ambiguity, darkness to light, juga dapat memicu pengalaman sakral jika jemaat bertransisi dari kedua suasana tersebut. Pada path, terdapat beberapa pepohonan yang berguna sebagai naungan. Adanya pepohonan tersebut akan menyaring jumlah pencahayaan yang masuk dan menciptakan kualitas ruang yang gelap pada area. Kualitas darkness pada path juga mencerminkan kelahiran atau awal mula dari perjalanan seorang umat Kristen. Setelah melalui path, terdapat penerangan alami yang terbuka saat tibanya jemaat pada place. Ini menciptakan transisi dari darkness to light yang juga mencerminkan keselamatan pada saat tibanya jemaat di gereja. Memasuki portal, terdapat repetisi dari siklus darkness to light yang diterapkan kepada ruang threshold. Ini diulang kembali untuk mempersiapkan diri jemaat menempuh perjalanan menuju altar. Lalu, saat jemaat menuju aisle, jemaat akan bertransisi dari ruang yang gelap menuju ruang yang terang. Adanya perbedaan dari kualitas penerangan yang drastis bermaksud untuk mencerminkan tahap illumination di mana jemaat telah terselamatkan saat memasuki gereja. Dikarenakan suasana ruang ibadah yang redup, skylight dapat memberikan aksen lighting kepada altar yang membuat altar menjadi pusat dari pelaksanaan ibadah. Dengan adanya skylight, ini menyediakan relasi langsung bagi jemaat dengan langit. Adanya relasi tersebut dapat menciptakan kesan kesakralan di mana jemaat dapat langsung berbicara dengan Tuhan. Cahaya alami yang telah dimanipulasi ke dalam bangunan juga memberikan simbol dari keberadaannya makhluk ilahi dalam ruang. Berikut adalah penataan ruang yang akan dilalui
jemaat saat memasuki area sakral, mulai dari gate, path, place, portal, lalu memasuki aisle, dan akhirnya sampai kepada altar. Hasil dari perancangan disimpulkan melalui 3 variabel utama, yaitu organization of space, skala, dan cahaya. Variabel organization of space pada perancangan menyediakan satu alur dari serangkaian lapisan ruang dengan menggunakan teknik threshold. Guided sequence tercipta di mana gate menjadi penanda perpisahan ruang profan dan sakral. Path menggunakan ramp untuk mempertahankan koneksi antara kedua ruang. Dengan adanya jarak yang cukup jauh, ini bisa menjadi perjalanan spiritual yang dapat menyediakan waktu untuk berefleksi sebelum bertemu dengan Tuhan secara spiritual. Place menggunakan tangga dan perbedaan material sebagai pemisah zona ruang. Adanya simbolisasi pada portal berguna sebagai pencipta jeda sebelum jemaat memasuki aisle. Lalu pada aisle terdapat ruang threshold yang menjadi transisi sebelum memasuki ruang ibadah. Dan altar memiliki tangga dan perbedaan material sebagai pemisah ruang untuk menunjukkan nilai hierarki pada altar. Letak-letak threshold pada perancangan dapat disimpulkan melalui potongan berikut. Variabel yang kedua adalah skala. Dalam perancangan, skala berpengaruh terhadap dimensi dan geometri dari massa dan ruang, di mana ini mempengaruhi atmospheric ambiguity, monumental, and humility. Pada gate, tinggi dinding hanya memiliki ketinggian 2,1 meter yang masih relatif dengan proporsi manusia. Lalu sepanjang path, jemaat akan melalui menara lonceng dan juga water feature. Pada akhir path, jemaat akan terkesima dikarenakan skala bangunan yang sangat masif. Namun akan terjadi penekanan pada ruang threshold pada portal, yang berguna untuk merendahkan hati jemaat dan memberikan referensi sebelum memasuki ruang ibadah yang memiliki skala yang sangat kontras. Kompresi dari ruang portal mengembang secara drastis saat memasuki ruang ibadah. Ini memberikan transisi dari humility ke monumentality yang akan memicu pengalaman sakral, dan altar memiliki aksis mundi atau skala vertikal paling tinggi yang menjadi simbol perjalanan dari bumi menuju surga. Pengaruh skala pada keseluruhan perancangan dapat dilihat dari aksonometri dan juga perspektif berikut. Variabel terakhir adalah cahaya. Atmospheric ambiguity light and darkness diterapkan pada perancangan untuk memicu pengalaman sakral. Pada path terdapat pepohonan yang menjadi penyaring penyinaran matahari saat berjalan menuju gereja. Lalu pada saat sampai ke gereja, tidak terdapat naungan untuk memberikan pencahayaan secara keseluruhan. Adanya transisi dari gelap ke terang berguna untuk menyimbolkan siklus kehidupan umat Kristen, di mana gelap pada path menandakan kelahiran dari umat Kristen, lalu didukung dengan water feature yang menjadi tahap pembaptisan, dan tahap terakhir adalah keselamatan yang ditunjukkan dengan kualitas terang saat sampainya di gereja. Pada portal, suasana dibuat menjadi gelap untuk mengulang kembali siklus perjalanan umat Kristen, di mana suasana yang gelap ini dapat menimbulkan kesan misterius dan memberikan harapan bagi jemaat yang sedang berada dalam kondisi kesedihan atau lagi membutuhkan bahwa apa saja mungkin terjadi setelah jemaat melintasi pintu gereja. Memasuki ruang ibadah, suasana ruang memiliki tone yang gelap dan pencahayaan yang redup. Ini dapat menciptakan keprivasian yang pribadi untuk jemaat berelasi dengan Tuhan. Pada altar, terdapat skylight yang memberikan aksen lighting ke dalam ruang. Karakter dari sinar cahaya matahari yang tidak memiliki wujud menjadi simbol keberadaannya makhluk ilahi atau Tuhan dalam ruang gereja bersama jemaatnya. Transisi dari perpindahan jemaat melalui gelap dan terang dapat dilihat pada potongan berikut, di mana terdapat penerapan atmospheric ambiguity light and darkness ke dalam perancangan bangunan gereja Kristen kontemporer. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas waktunya.